Jauh di masa lampau, setelah wafatnya Nabi Adam dan putranya Nabi Syits, Allah tidak membiarkan bumi kosong dari pembimbing. Dari garis keturunan Nabi Syits yang mulia, lahirlah seorang hamba pilihan bernama Ahnub, yang kelak lebih dikenal dengan gelar Idris. Nama Idris seringkali dikaitkan dengan kata daras, yang berarti belajar atau tekun mengkaji, sebuah nama yang sangat sesuai dengan kepribadiannya yang haus akan ilmu dan kebenaran. Beliau tumbuh menjadi sosok yang istimewa di tengah kaumnya. Nabi Idris dikenal memiliki akhlak yang terpuji. Kejujuran senantiasa menghiasi tutur kata dan perbuatannya, sehingga ia sangat dipercaya oleh masyarakatnya. Selain jujur, beliau juga dianugerahi kecerdasan yang luar biasa oleh Allah. Beliau adalah manusia pertama yang menurut riwayat pandai menulis menggunakan pena, sebuah lompatan besar dalam peradaban manusia. Tidak hanya itu, beliau juga memiliki ketekunan yang tinggi dalam beribadah, mengisi hari-harinya dengan zikir dan taat kepada Allah. Kecerdasan Nabi Idris tidak terbatas pada tulis-menulis. Beliau juga dikatakan sebagai orang pertama yang pandai menjahit pakaian. Sebelum masanya, manusia umumnya masih menggunakan kulit binatang sebagai penutup tubuh. Nabi Idris mengajarkan cara memotong dan menjahit kain, memberikan kenyamanan dan kerapian yang lebih baik bagi kaumnya. Keahlian ini, bersama dengan pengetahuannya tentang perbintangan, astronomi dasar, dan perhitungan waktu, menunjukkan betapa luas ilmu yang dikuasainya. Semua keutamaan ini, kejujuran, kecerdasan, ketekunan beribadah, dan berbagai keahlian bukanlah semata-mata untuk kebanggaan diri. Nabi Idris menggunakan karunia Allah tersebut untuk berkhidmat kepada penciptanya dan memberikan manfaat bagi sesama manusia. Kesalehan dan kebijaksanaannya menjadi pondasi kuat yang mempersiapkannya untuk menerima tugas mulia sebagai utusan Allah. Generasi yang hidup di masa Nabi Idris adalah keturunan dari Nabi Adam dan Nabi Syits. Mereka mewarisi ajaran dasar tauhid, yakni mengesahkan Allah dan beribadah hanya kepadanya. Namun, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya populasi manusia, tantangan dalam mempertahankan kemurnian ajaran tersebut pun muncul. Kehidupan duniawi dengan segala kesibukannya terkadang membuat manusia lalai dari mengingat penciptanya. Meskipun belum separah kerusakan akidah pada zaman nabi-nabi setelahnya, mulai tampak benih-benih kelalaian dan potensi penyimpangan. Manusia membutuhkan pengingat yang terus-menerus tentang tujuan hidup mereka, tentang kebesaran Allah, dan tentang aturan-aturan yang harus diikuti agar kehidupan berjalan harmonis sesuai kehendaknya. Mereka memerlukan panduan yang lebih terstruktur untuk mengatur interaksi sosial, ibadah, dan muamalah sehari-hari. Nabi Syits sebelumnya telah menerima wahyu berupa sahifah dari Allah, yang menjadi pedoman bagi umat saat itu. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman dan tantangan baru yang muncul, diperlukan peneguhan kembali ajaran tersebut serta panduan tambahan yang relevan dengan kondisi masyarakat yang semakin kompleks. Umat manusia membutuhkan seorang pemimpin rohani yang bisa membimbing mereka kembali ke jalan yang lurus. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang diutusnya Nabi Idris. Allah yang Maha Mengetahui melihat kebutuhan hamba-hambanya akan petunjuk dan bimbingan. Dia melihat sosok Idris yang memiliki kapasitas dan kesalehan untuk mengemban amanah besar ini, melanjutkan estafet dakwah para nabi sebelumnya dan meneguhkan kembali pilar-pilar keimanan di tengah umat manusia. Di tengah umat yang membutuhkan bimbingan, Allah yang Maha Bijaksana memilih hambanya yang paling layak untuk mengemban tugas suci kenabian. Pilihan itu jatuh kepada Idris. Pemilihan ini bukanlah tanpa sebab. Kesalehan Idris yang tak diragukan lagi, ketekunannya dalam beribadah, kejujurannya yang telah teruji, serta kecerdasannya yang cemerlang menjadi bukti bahwa beliau adalah sosok yang tepat untuk menjadi penyambung lidah Allah kepada umat manusia. Pengangkatan Idris sebagai seorang nabi dan rasul merupakan sebuah kehormatan besar sekaligus tanggung jawab yang berat. Sebagai seorang nabi, beliau menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Sebagai seorang rasul, beliau ditugaskan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada kaumnya, mengajak mereka untuk kembali kepada ajaran tauhid yang murni, menyembah hanya kepada Allah, dan mengikuti petunjuknya dalam menjalani kehidupan. Allah membekali Nabi Idris dengan mukjizat dan ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tugas dakwahnya. Kemampuannya menulis, menjahit, memahami pergerakan bintang, dan berhitung menjadi sarana untuk menunjukkan kebesaran Allah dan memberikan manfaat praktis bagi kaumnya.
Ini menunjukkan bahwa ajaran Allah tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual, tetapi juga mendorong kemajuan peradaban manusia dalam koridor yang benar. Dengan diangkatnya Idris sebagai nabi dan rasul, babak baru dalam sejarah bimbingan ilahi dimulai. Beliau menjadi mercusuar iman dan ilmu bagi kaumnya, siap menerima petunjuk langsung dari Allah untuk disampaikan dan diamalkan, membawa cahaya kebenaran di tengah kehidupan manusia saat itu. Tugasnya adalah melanjutkan ajaran Nabi Adam dan Nabi Syits, serta menambahkan detail panduan sesuai dengan kebutuhan zaman. Sebagai bukti kenabian dan sebagai pedoman bagi umatnya, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Idris. Berbeda dengan kitab-kitab besar seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada nabi-nabi setelahnya, wahyu yang diterima Nabi Idris, dan juga nabi-nabi awal seperti Adam dan Syits, berbentuk lembaran-lembaran yang disebut sahifah atau suhuf. Menurut riwayat yang populer dalam tradisi Islam, Nabi Idris menerima 30 sahifah dari Allah. Proses turunnya sahifah ini merupakan momen agung yang menunjukkan komunikasi langsung antara Sang Pencipta dengan hamba pilihannya. Malaikat Jibril, sang pembawa wahyu, diutus oleh Allah untuk menyampaikan lembaran-lembaran suci tersebut kepada Nabi Idris. Setiap lembar sahifah mengandung cahaya petunjuk, firman-firman Allah yang penuh hikmah, dan ajaran mulia yang menjadi rahmat bagi seluruh alam pada masanya. Penerimaan 30 sahifah ini menjadi tonggak penting dalam misi dakwah Nabi Idris. Lembaran-lembaran ini bukanlah sekadar tulisan biasa, melainkan kalam ilahi yang memiliki kekuatan untuk menyentuh hati, membuka pikiran, dan membimbing manusia menuju jalan keselamatan. Nabi Idris menerima amanah ini dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab, memahami betapa berharganya petunjuk langsung dari Allah tersebut. Jumlah 30 sahifah menunjukkan betapa banyak ilmu, hikmah, dan pedoman yang Allah anugerahkan kepada Nabi Idris untuk diajarkan kepada kaumnya. Ini mencerminkan perhatian Allah terhadap umat manusia agar mereka tidak tersesat dan dapat menjalani kehidupan sesuai dengan ridho-Nya. Sahifah-sahifah ini menjadi sumber utama ajaran Nabi Idris, landasan bagi hukum, etika, dan spiritualitas masyarakat yang dibimbingnya. Ke-30 sahifah yang diterima oleh Nabi Idris bukanlah lembaran kosong, melainkan penuh dengan muatan ajaran yang sangat berharga. Inti utama dari kandungan sahifah tersebut adalah peneguhan kembali ajaran Tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah. Sahifah ini mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan apapun, serta menjauhi segala bentuk keberhalaan atau syirik. Selain pokok Tauhid, sahifah-sahifah tersebut juga berisi pujian-pujian agung kepada Allah, mengagungkan namanya, dan menjelaskan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Hal ini bertujuan untuk menanamkan rasa cinta, takut, dan harap kepada Allah dalam hati manusia. Terdapat pula nasihat-nasihat penuh kebijaksanaan tentang kehidupan, akhlak mulia, kesabaran dalam menghadapi ujian, serta pentingnya berbuat baik kepada sesama makhluk. Sahifah Nabi Idris juga memuat dasar-dasar hukum atau syariat yang mengatur kehidupan bermasyarakat pada zaman itu. Meskipun mungkin belum serinci syariat nabi-nabi setelahnya, lembaran wahyu ini memberikan panduan awal tentang mana yang halal dan haram, mana yang baik dan buruk, serta bagaimana membangun tatanan sosial yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa agama Allah selalu memberikan solusi bagi permasalahan hidup manusia. Tidak hanya itu, diyakini pula bahwa sahifah tersebut mengandung beberapa pengetahuan dasar yang bermanfaat, seperti isyarat tentang ilmu hitung, perbintangan, untuk penunjuk arah atau waktu, dan mungkin juga dasar-dasar tata kelola kehidupan lainnya. Semua ini menunjukkan bahwa wahyu Allah tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga memberikan dorongan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia, selama tetap berada dalam bingkai ketakwaan kepadanya. Berbekal 30 sahifah yang diterimanya, Nabi Idris memulai tugas dakwahnya dengan penuh semangat dan kesabaran. Beliau tidak menyimpan ilmu dan petunjuk ilahi itu untuk dirinya sendiri, melainkan dengan gigih menyampaikannya kepada kaumnya. Sahifah-sahifah tersebut menjadi referensi utama, pedoman yang dibacakan, dijelaskan, dan diajarkan kepada masyarakat luas. Nabi Idris mendatangi kaumnya, mengajak mereka berkumpul, lalu membacakan ayat-ayat Allah yang tertera dalam sahifah. Dengan bahasa yang santun namun tegas, beliau menjelaskan makna tauhid, mengingatkan akan nikmat-nikmat Allah, dan memperingatkan tentang akibat buruk dari kedurhakaan dan kesirikan.
Beliau mengajak mereka untuk meninggalkan kebiasaan buruk, menegakkan keadilan, dan saling menyayangi karena Allah. Dakwah Nabi Idris tidak selalu berjalan mulus. Pasti ada sebagian dari kaumnya yang menerima dengan lapang dada. Namun ada pula yang menolak atau bahkan menentang ajarannya. Namun, Nabi Idris tidak pernah putus asa. Beliau terus berdakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik, menggunakan sahifah sebagai hujjah, argumen, yang kuat dan tak terbantahkan. Kemampuannya menulis juga sangat membantu dalam menyebarkan dan melestarikan ajaran dalam sahifah tersebut. Kegigihan Nabi Idris dalam berdakwah menggunakan sahifah menunjukkan betapa pentingnya berpegang teguh pada wahyu Allah. Beliau memberikan teladan bahwa seorang pemimpin atau dai harus menjadikan kitab suci sebagai panduan utama dalam membimbing umat. Sahifah itu menjadi cahaya yang menerangi jalan dakwahnya, sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan, dan bukti nyata atas kebenaran risalah yang dibawanya. Ajaran yang disampaikan Nabi Idris melalui 30 sahifah tidak hanya berdampak pada aspek keimanan semata, tetapi juga membawa kemajuan signifikan bagi peradaban kaumnya. Petunjuk yang terkandung di dalamnya mendorong manusia untuk menggunakan akal dan potensi yang diberikan Allah secara positif dan konstruktif. Pengajaran tentang pentingnya ilmu, yang tercermin dari nama Idris sendiri, dari kata, daras, menjadi pemicu berkembangnya berbagai keahlian. Kemampuan Nabi Idris dalam menulis dengan pena, yang juga diakini diajarkannya kepada kaumnya, merupakan revolusi dalam pencatatan dan penyebaran ilmu. Hal ini memungkinkan ajaran dalam sahifah dan pengetahuan lainnya untuk didokumentasikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya dengan lebih akurat. Demikian pula keahlian menjahit pakaian memberikan standar baru dalam hal berbusana, meningkatkan kenyamanan dan keadaban. Pengetahuan dasar tentang astronomi yang diajarkan Nabi Idris, yang mungkin juga bersumber dari isyarat dalam sahifah, membantu kaumnya dalam menentukan arah, waktu bercocok tanam, atau memahami keteraturan alam semesta sebagai bukti kebesaran Allah. Semua kemajuan ini menunjukkan bahwa mengikuti petunjuk wahyu tidak menghalangi kemajuan duniawi, justru mengarahkannya pada jalur yang benar dan bermanfaat. Warisan terbesar Nabi Idris dan sahifahnya adalah peneguhan tauhid dan fondasi akhlak mulia. Meskipun sahifah tersebut kini telah tiada, karena setiap wahyu sebelum Al-Quran berlaku untuk masanya, semangat ajaran Nabi Idris tentang keimanan, ilmu, kerja keras, dan kesabaran tetap relevan. Beliau mewariskan teladan tentang bagaimana memadukan kesalehan spiritual dengan kemajuan intelektual dan peradaban. Kisah Nabi Idris dan penerimaan 30 sahifah syarat dengan pelajaran berharga. Salah satu hikmah utamanya adalah penegasan bahwa manusia selalu membutuhkan bimbingan ilahi dalam menjalani kehidupannya. Sahifah yang diturunkan kepada Nabi Idris adalah bukti kasih sayang Allah yang tak pernah membiarkan hambanya tersesat tanpa petunjuk. Wahyu adalah cahaya yang menerangi kegelapan dan kompas yang mengarahkan pada tujuan hakiki. Kesabaran, ketekunan, dan kejujuran Nabi Idris dalam mempelajari, mengamalkan, dan mengajarkan isi sahifah adalah teladan agung. Beliau menunjukkan bahwa ilmu dan iman harus berjalan beriringan. Kecerdasan dan keahlian yang dimilikinya tidak membuatnya sombong, melainkan semakin mendekatkan diri kepada Allah dan memanfaatkannya untuk kebaikan umat. Ini mengajarkan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam mencari ilmu dan membangun peradaban. Sebagai puncak dari kesalehan, kesabaran, dan ketaatannya dalam menjalankan amanah risalah berpedoman sahifah, Allah memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Nabi Idris. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 57, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Para ulama tafsir menafsirkan ayat ini sebagai pengangkatan Nabi Idris ke langit atau ke tempat mulia lainnya oleh Allah, sebuah kedudukan istimewa yang menunjukkan betapa besar ridho Allah kepadanya. Nilai atau pelajaran moral, kisah Nabi Idris As dan 30 sahifah mengajarkan kita tentang pentingnya wahyu dan ilmu pengetahuan sebagai pedoman hidup. Manusia membutuhkan petunjuk dari Allah, diwakili sahifah, agar tidak tersesat dan dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Kisah ini juga menekankan keutamaan kesabaran, kejujuran, dan ketekunan dalam beribadah serta mencari ilmu. Nabi Idris adalah teladan hamba yang menggunakan kecerdasan dan kemampuannya untuk taat kepada Allah dan memberi manfaat bagi sesama. Puncaknya,
Kisah ini menunjukkan bahwa ketaatan total dan kesabaran dalam menjalankan perintah Allah akan berbuah kemuliaan dan kedudukan tinggi di sisinya, sebagaimana dialami Nabi Idris yang diangkat ke martabat yang tinggi. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.